Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Pratama dari kelas 2 D4 ITA. Kali ini saya akan melakukan pembahasan mata kuliah workshop hubungan framework, yaitu eh, pada materi ke-6, hmm, yaitu key concept. Untuk yang pertama, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu key concept. Yang pertama yaitu components. Aplikasi itu merupakan aplikasi yang menganut konsep object oriented programming yang dibangun menggunakan components. Components merupakan sebuah extended class atau objek dari Y-based component. Y application pun sebenarnya juga merupakan sebuah komponen. Y application dapat diakses melalui $. Kemudian kelas atau objek komponen pada Y itu adalah objek PHP dengan tambahan tiga fitur utama, yaitu yang pertama properties, yang kedua events, yang ketiga behaviors. Salah satu contoh komponen adalah data picker widget seperti ini yang gambarnya. Kemudian komponen ini dapat digunakan dengan mudah di view untuk memilih tanggal secara efektif. Properti dari komponen juga dapat diubah dengan mudah untuk menyesuaikan konfigurasinya. Komponen itu sangat powerful namun membutuhkan sumber daya CPU dan memori yang cukup besar. Jika kelas atau objek komponen yang Anda buat tidak membutuhkan events dan behaviors, Anda dapat membuat dengan extend Y-based object instead of Y-based component. Kemudian selanjutnya yaitu custom component. Jika diperlukan, Anda dapat membuat custom component sendiri dengan cara membuat sebuah file PHP yang berisi custom component Anda dan meletakkan di direktori komponen. Ini perlu dibuat jika belum ada. Kemudian tambahkan komponen Anda ke dalam file konfigurasi web.php. Anda dapat memanggil custom komponen Anda melalui app nama komponen. Jadi seperti ini, dibuat dulu untuk komponen foldernya, kemudian diisi dengan nama sesuai terserah yang Anda mau buat. Kemudian dipanggil dulu, ini namespace-nya app komponen, kemudian use base komponen, dan seterusnya. Dan selanjutnya properties. Pada PHP, variable dalam sebuah kelas atau objek juga disebut properties. Itu mengenalkan sebuah cara penanganan properties menggunakan metode getter dan setter. Metode getter adalah metode yang namanya dimulai dengan kata get, sedangkan setter dimulai dengan kata set. Anda dapat mengakses metode getter atau setter ini seperti mengakses sebuah properti biasa dengan menggunakan kata setelah kata get ataupun set, merupakan seperti contoh di samping ini. Jadi untuk untuk getnya, jadi get label, dan untuk set label. Dengan getter dan setter, Anda dapat membuat sebuah properti pada kelas memiliki karakteristik tertentu. Misal Anda dapat membuat sebuah string property yang isinya sebuah huruf kecil. Untuk membuat kelas objek yang memiliki kemampuan ini, Anda harus mengextend kelas tersebut dari Y-based object. Selanjutnya yaitu events. Event dapat diartikan sebagai suatu kejadian. Dengan memuatkan event, memungkinkan kita memasukkan kode program tertentu ke dalam kode program lainnya di sembarang tempat. Sebuah event dapat dikaitkan attach atau di-attach dengan satu atau lebih event handler. Event handler adalah metode yang akan secara otomatis dijalankan ketika sebuah event terjadi atau tertrigger. Contoh penggunaan event yaitu Anda ingin menghitung jumlah pengguna yang mengakses root item index dan item create. Anda ingin aplikasi mengirimkan email ke admin jika Anda menggunakan yang menghapus data. Jika ada pengguna yang menghapus data, Anda ingin membuat notifikasi jika ada user baru dan lain-lain. Kemudian cara menggunakan events. Yang pertama yaitu definisikan event. Definisi event akan lebih baik menggunakan konstanta untuk menghindari kesalahan penulisan. Jadi ini di konstanta dulu, membuat konstanta dulu yaitu after something ini. Kemudian buat sebuah metode yang berisi hal-hal yang akan dikerjakan jika terjadi suatu event. Metode ini disebut sebagai event handler. Nah, untuk event handlernya di sini lanjut saja. Kaitkan attachkan event ke event handler.
Yang kemudian selanjutnya trigger the event menggunakan metode trigger. Ini untuk triggernya. Dan selanjutnya behaviors. Untuk behaviors, dengan behaviors Anda dapat meningkatkan kemampuan sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tersebut. Anda dapat mengattach behaviors pada komponen dengan teknik statically atau dynamically. Statically yaitu mengattach behavior pada sebuah komponen dengan mengoverride metode behaviors. Kemudian untuk dynamically mengattach behavior pada sebuah komponen dengan memanggil metode attach behavior. Jadi selanjutnya bagian kedua untuk behaviors itu menyediakan beberapa built-in behaviors, diantaranya yang pertama yaitu access control behavior. Contoh pada slide sebelumnya digunakan untuk memfilter hak akses pengguna terhadap control action, yaitu access control. Nah, ini untuk access control. Kemudian timestamp behavior, contohnya di samping ini untuk timestamp behavior digunakan untuk mencatat waktu, pembuatan, dan perubahan data di tabel secara otomatis. Anda perlu membuat kolom created at dan updated at dengan tipe data integer pada tabel terkait. Blamable behavior, contohnya seperti samping juga ini untuk blamable behaviornya digunakan untuk mencatat user ID yang merupakan pembuatan ataupun perubahan data di tabel secara otomatis. Anda perlu membuat kolom created by dan updated by dengan tipe data integer pada tabel terkait. Untuk configurations, banyak digunakan ketika membuat objek baru ataupun menginisialisasi objek yang sudah ada. Format dari sebuah configuration dapat dideskripsikan dalam bentuk array seperti berikut. Seperti ini. Kemudian untuk configuration untuk application merupakan salah satu bentuk configuration yang sangat kompleks. Bagian besar dari widget juga diatur menggunakan configuration. Aliases digunakan untuk merepresentasikan path maupun URL. Sebuah alias harus dimulai dengan karakter add. Untuk mendefinisikan alias dapat Anda lakukan dengan cara seperti ini. Nah, untuk add-nya, add foo atau add bar. Anda juga dapat mendefinisikan alias berdasarkan alias yang lain, yaitu set alias foobar atau ini. Dan selanjutnya aliases bagian 2 juga dapat didefinisikan pada applications configuration atau web.php seperti ini aliases. Dan selanjutnya kemudian untuk menggunakan alias dapat Anda lakukan dengan memanggil metode getAlias. Contohnya echo getAlias foo displayPath seperti ini. Di beberapa tempat alias dapat digunakan tanpa harus memanggil metode getAlias. Kemudian predefined alias. Untuk add the directory where the base .php file is located, also called the framework directory. Jadi di mana directory dilokasikan. Jadi biasa dipanggil direktorinya framework. Kemudian app base path dari yang berjalan aplikasinya. Untuk runtime di sini running application default. Kemudian webroot, the webroot directory of the currently running web application is determined based on the directory containing the entry script. The base URL of the currently running web application, it has the same value as the web request base URL. Vendor, the composer vendor directory default to app vendor. Power, the root directory contains power package default to vendor power. npm, the root directory that contains npm package. Dan class autoloading. Aplikasi bergantung pada mekanisme class autoloading untuk mengikut sertakan kelas-kelas yang dibutuhkan. Autoloader dipasang ketika Anda mengincludekan file y.php. Secara default, y menggunakan dua kelas autoloader, yaitu composer autoloader dan y-autoloader yang diletakkan pada entry script atau file index.php. Jika Anda menggunakan beberapa kelas autoloader, pastikan y-autoloader ditempatkan paling akhir. Dan untuk latihan, di sini latihannya akan ada di video selanjutnya. Menyaksikan video kali ini, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.